Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan karena buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita ada, kita sehat. Kita percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sama-sama kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai 12, tapi kita tidak akan membacanya semua, tapi saya akan membacakan di ayat yang kedua. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah kerinduan Daud kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Mazmur 63 ini adalah ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Daud ini bukan sekedar lip service atau cuma di bibir saja, tetapi ungkapan Daud ini benar-benar keluar dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Nah, mengapa Daud harus pergi untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Allah sampai ke padang gurun? Bukankah dia seorang raja? Tidak cukupkah ia mengungkapkan isi hatinya di istananya yang megah tanpa harus berusaha payah untuk ke padang gurun? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi Daud kerinduannya kepada Tuhan tidak ternilai harganya. Bahkan tidak bisa diukur dengan materi atau kemewahan yang ia miliki. Daud pergi ke padang gurun untuk mengingat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana Allah menyertai dan memberkati nenek moyang mereka pada saat perjalanan menuju tanah perjanjian. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 77 ayat 12, di situ Daud mengatakan, aku hendak mengingat perbuatanku. Kita sama-sama baca aja. Mazmur 77 ayat yang ke-12, di situ berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Jadi Daud mengingat akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan nenek moyangnya Daud pada saat itu, saat perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud belajar untuk menjadi orang yang tidak sombong. Walaupun ia memiliki beberapa kedudukan tertinggi di Israel, bahkan mempunyai harta yang berlimpah. Tetapi ia sadar itu semua karena Tuhan. Itu semua karena berkat penyertaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, timbul dalam pertanyaan bagi kita semua. Adakah kita memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kerinduan yang dalam seperti kerinduan Daud kepada Tuhan? Yang bisa menjawab itu semua hanya saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerinduan Daud kepada Tuhan tidak digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi kerinduan Daud dilukiskan pula seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita melihat di sana di Mazmur 42 ayat yang kedua, sama-sama kita akan membacanya. Mazmur 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Daud merindukan akan Tuhan. Daud haus jiwanya akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Makanya di sini digambarkan bahwa Daud tidak digambarkan sekedar seperti tanah yang tandus, tetapi dilukis pula seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang rusa
seekor rusa pasti tidak dapat menahan diri apabila ia ingin menikmati sebuah air. Bahkan rusa-rusa tidak peduli terhadap bahaya yang mengancam ketika apabila ia sudah ingin menikmati kesejukan air tersebut. Bahkan rusa tersebut tidak mementingkan, bahkan tidak menghiraukan kalau ada binatang buas yang sedang mengincar dia, tetapi dia hanya ingin menikmati sebuah air tersebut. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, begitu pula dengan kerinduan Daud kepada Tuhan. Dia tidak ada satupun yang dapat menghalangi dia, tidak ada satupun yang dapat menghalangi bahkan melarang dia. Tetapi itu semua karena kekuatan cintanya kepada Tuhan yang luar biasa. Makanya Daud pergi ke padang gurun untuk mengungkapkan, untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita memiliki hati yang rindu, haus, dan lapar kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita kejar hadirat Tuhan. Bahkan ada pujian mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Makanya selama ada kesempatan, marilah kita betul-betul mengejar kehadirat Tuhan. Bahkan ada tertulis di Yesaya 55 ayat ke-6. Di situ dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada kalanya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Makanya pada saat pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa marilah kita memiliki hati yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita kejar hadirat Tuhan. Selama masih ada kesempatan marilah kita menemui Tuhan selagi Tuhan berkenan untuk ditemui. Karena ada kalanya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarkan renungan kita ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa dan kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat renungan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kembali bahwa kita harus mengejar hadirat-Mu Bapa. Selagi masih ada kesempatan Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengejar hadirat-Mu. Selama masih ada kesempatan Tuhan, biarkan kami tetap berkenan untuk selalu menemui-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ajarkan kami seperti Daud Tuhan Yesus yang selalu merindukan bahkan selalu mengingat-ingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ajarkan kami terus Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan biarkan Roh Kudus terus memateraikan kebenaran firman dalam hati kami sehingga kami dapat mengerti apa maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akhiri renungan kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.